Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Kali ini saya akan memberikan introduction singkat mengenai briefing ataupun sedikit teori, nggak teori juga, tapi sebagai bekal untuk mengikuti lab act dari histologi nanti yang kedua di sistem EMS ya, di sistem endokrin dan metabolisme sistem. Kemarin untuk yang pertama kita sudah bahas mengenai pituitary glands, jadi yang kali ini kita membahas sisanya, yaitu thyroid glands, parathyroid glands, adrenal atau suprarenal glands, dan islet of Langerhans. Untuk pineal body dan isolated endocrine cells kita tidak bahas di sini. Oke, yang pertama adalah kelenjar tiroid ya. Ini secara gross struktur itu secara struktur besar, gross ya, secara anatominya. Ini kita kan enak juga ya karena bareng sama anatomi dan fisio. Jadi kita saling beririsan lah. Ya, nanti kalau ada yang sudah dibahas di anatomi, it's okay, hanya sebagai refreshment aja, sebagai review kembali. Ya, intinya dia punya dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Ya, lokasinya di bawah dari ini apa namanya tulang rawan di bagian laring ya. Ini dan dia menempel ke trakea. Bagian belakangnya nanti kita lihat. Kalau laki-laki gampang ya, tinggal raba jakun terus turun ke bawah sedikit. Nah, itulah di situ ada organ tiroid ya, kanan dan kiri. Kalau tidak membesar, kadang tidak terlalu teraba ya. Tapi kalau ada pembesaran jelas sekali akan terlihat ada pembesaran. Dan di sini ada bagian ismus. Ismus sendiri adalah suatu struktur yang menghubungkan antara lobus kanan dan lobus kiri. Kadang di atasnya ada lobus piramidalis tapi jarang ya. 40% ya lumayan lah. 40% dari populasi ada lobus piramidalisnya tapi ada lobus piramidalisnya tapi it's okay, tidak terlalu banyak signifikansi secara fungsional. Nah, untuk fungsional unit atau struktur unit fungsional yang paling penting dari suatu kelenjar tiroid itu adalah yang kita sebut sebagai folikel ya. Ada yang disebut sebagai folikel. Folikel itu kalau kita bayangkan ya dalam bentuk tiga dimensi seperti kelereng, tapi di dalamnya itu kosong, ada suatu struktur nanti yang disebut sebagai koloid. Jadi sebenarnya dari bentuk tiga dimensinya ya bulat. Cuman kalau dipotong di histologi gambarannya jadi seperti ini. Ini nggak bulat-bulat banget juga ya, cuman ini tiga dimensinya tuh seperti bola. Ketika dipotong ya dua dimensi seperti ini ya. Dan dia dilapisi oleh apa? Suatu epitel yang disebut sebagai epitel kuboid sederhana atau epitel kuboid selapis ya. Uh, Nanti juga ada koloidnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, tahu dari mana bentuknya kuboid, Dok? Ya, karena dia bentuk selnya benar-benar bulat ya. Ini nggak kelihatan aja si membran selnya. Dia bentuknya kuboid gitu. Secara sistematik benar-benar kayak hampir kubus ya. Tapi dia kadang-kadang bisa tinggi, bisa rendah. Kuboid rendah kita nyebutnya agak sedikit gepeng karena tergantung dari aktivitas masing-masing folikel. Kalau dia besar berarti lagi belum aktif nih karena dia masih storing. Tapi kalau udah kosong mungkin baru saja disekresikan, dilepas. Kenapa? Karena kan ada struktur yang disebut sebagai koloid ya, substansi koloid di sini ya. Dia tuh berfungsi sebagai storing dari tiroglobulin ya, yang sebagai prekursor dari hormon-hormon tiroid. Dan ketika dia sudah berikatan dengan yodium ya, ketika ada dapat rangsangan TSH dari hipofisis, misalnya hipofisis sudah ngabarin, oke, tiroid kamu harus keluar karena ada butuh untuk dalam metabolisme tubuh, maka dari sel-sel folikular ya. Ini kan suatu strukturnya disebut folikel. Selnya disebut follicular cells ya. Dia merangsang untuk dirilis gitu ya, diabsorb kembali T3 T4 ya, diabsorb kembali pada tiroglobulinnya, kemudian diaktifasi dan nanti ada banyak proses di dalam sel folikular ini, dan ketika sudah jadi T3 T4 dirilis di sekitar pembuluh darah yang ada di sekitar folikular atau disebut parafolikular ya. Balik lagi bahwa endokrin transport utamanya adalah melalui pembuluh darah. Jadi di sekitar sini pasti bakal banyak kapiler-kapiler darah. Ada juga sel-sel di sini yang di sekitar ya, yang tidak nempel dalam folikelnya tapi di antaranya ada disebut sebagai parafolikular ya. Parafolikular juga memiliki fungsi yang penting ya karena dia menghasilkan hormon kalsitonin. Ya. Nanti dilihat kalsitonin ini sebenarnya fungsinya apa ya, berkaitan dengan hormon apa dan fungsinya untuk berkaitan dengan homeostasis apa dalam tubuh ya. Karena sekali lagi kalau untuk membahas secara hormonal ya, keseimbangan homeostasis dari suatu apa namanya tubuh kita, contoh misalnya gula darah, pasti ada yang merilis, ada yang menghambat. Nah, akan selalu ada penyeimbang. Nah, sama kalsitonin juga nanti ada fungsinya dan lawannya dari hormon kalsitonin itu ada. Nanti kita bahas ya. Kalau udah baca mungkin sudah tahu jawabannya ya. Nah, ini adalah perhubungan antara paratiroid dan struktur
tiroid di depannya. Ini bagian depannya tiroid ya, di bagian belakangnya paratiroid ya. Dia ada seperti ada suatu junction ya, kapsul jaringan, hanya sebuah jaringan ikat aja sih, nggak yang gimana banget. Kenapa bisa bersebelahan gini? Ya karena secara anatominya memang paratiroid ini berada di belakang dari glandula tiroid dan dia kecil sekali ya, ada 4 buah ya, 2 di atas, 2 di bawah. Dan sekitarnya itu banyak pembuluh darah ya kita lihat. Jadi 2 pasang, 2 di atas, 2 di bawah dan menempel pada bagian dari lenjar tiroid bagian posterior. Di dalam selnya utamanya kalau tadi tiroid itu yang pentingnya adalah sel folikular. Kalau pada paratiroid ada 2 yang penting, chief cells dan oxyphil cells. Ada juga yang menyebutkan clear cells, tapi lebih kepada fungsionalnya yang chief cells dan temannya oxyphil ya. Paling banyak karena clear cell jarang, hanya sedikit sekali berapa persen. Ini hanya menunjukkan secara histologis dari paratiroid ya. Di sekitarnya ada sel-sel lemak, struktur-struktur lemak yang ketika semakin bertambah usia manusia, struktur lemaknya semakin banyak ya. Ini menunjukkan chief cell nih. Chief cell nih yang ada sel bulat di tengah itu intinya ya, bukan selnya. Intinya semua sama ya, seragam, bulat, hampir mirip kayak limfosit tapi bukan. Bedanya apa? Karena di sekitarnya seperti ada halo ya, seperti yang pucat yang lebih jernih ya. Seperti itu. Dan yang warna merah ini apa? Itu adalah oxyphil cell, disebut sebagai oncocytic cells ya. Ini ada sel-sel yang berwarna pinggir-pinggirnya warna pink, tapi di tengahnya tetap intinya warnanya ungu ya. Tapi sel-selnya ini selnya satu, ini selnya satu. Nah ini disebut sebagai oncocytic cell. Atau di sini ya, ini juga kelihatan ya pinggir-pinggirnya pink. Kalau yang ini ya ini nih, yang pinggir-pinggirnya pink. Nah ini itu si chief cells ya. Oke, ini gambaran histologinya. Oke, fungsinya dari chief cells apa? Dia untuk mensekresikan hormon-hormon paratiroid. Nah, ini nih tadi berkaitan dengan kadar kalsium dalam darah. Nah, ketika kalsium dalam darah rendah, dia akan menghasilkan akan merangsang rilisnya hormon paratiroid sehingga diharapkan nanti terjadi keseimbangan dari kadar kalsium dalam darah. Lawannya tadi adalah kalsitonin. Ya. Silakan dibaca bagaimana mekanismenya dan apa saja mekanisme dari hormon paratiroid yang bisa dapat meningkatkan atau menaikkan kadar kalsium darah yang rendah ya. Bisa dari osteoklasnya ditingkatkan sehingga tulangnya kayak didegradasi, nggak didegradasi, kayak diabsorpsi kadar kalsium dalam tulang dan masuk ke pembuluh darah, atau bisa diresorpsi di ginjal ya, atau berkaitan juga dengan di saluran pencernaan, absorpsinya juga lebih banyak dan yang lain-lain ya. Oke, masuk organ ketiga yaitu organ adrenal ya. Nama lainnya adalah suprarenal ya. Kenapa suprarenal? Karena ada suatu struktur disebut sebagai renal atau ginjal dan lokasinya tepat di atas dari renal ya, kreatif sekali. Jadi namanya suprarenal. Ada 2, kanan dan kiri ya, sepasang. Yang kanan biasanya cenderung dia lebih piramidal, yang kiri dia lebih crescent ya, itu perbedaannya kalau secara anatominya. Dan dia udah punya secara histologis dia punya struktur korteks dan di dalamnya ada medula ya, bagian dalamnya dari si adrenal ini ada medula di dalamnya. Seperti apa kita lihat. Nah ini. Jadi adrenal cortex bagian luarnya dia berasal dari secara embryogenesis berasal dari mesoderm. Mesoderm berbeda dengan nanti yang medula ya. Neural crest kalau dari medula. Jadi secara embryogenesis yang berbeda pasti yang prosesnya juga akan ada perbedaan ya, karena dari secara pembentukan asalnya juga berbeda ya. Nah, dia terdiri dari beberapa lapisan, adalah glomerusa, ada vesikulata dan reticularis. Nanti silakan dibaca di lebih detail lagi. Ada sel-sel apa di situ ya. Ini secara grossnya ada kapsul, ada subkapsular ya, ada yang terdapat korteks ya di sini. Dibagi menjadi 3, tadi glomerusa, vesikulata dan reticularis. Baru masuk ke dalam medula. Medula isinya apa ya? Banyak pembuluh darah ya. Ada juga sel-sel di dalam medula yaitu kromofin ya. Dia yang menghasilkan hormon-hormon apa nanti kita bahas ya, dan pastinya transportnya melalui pembuluh darah wajib ya, namanya juga endokrin ya. Jadi secara grossnya kalau dipotong cross section ya, nih ada bagian kapsul, korteks, dan yang tengah ini adalah medula. Secara histologi hampir sama, ini kapsul, korteks, nih yang di dalam ini medula ya. Ini kapsul ya, ini kapsul juga, sorry, ini kapsul, ini korteks ya, dalam sini medula. Ini medulanya. Oke, dari korteks sebenarnya hormon-hormonnya apa saja kita lihat.
Dia banyaknya adalah hormon-hormon steroid ya, dan bahan utamanya adalah kolesterol, fat ya makanya. Kemudian di sini yang pertama dari zona glomerulosa, dia menghasilkan mineral corticoids ya, sel-selnya nanti dilihat ya, atau aldosteron ya. Jadi fungsinya untuk keseimbangan elektrolit darah dan juga keseimbangan air. Dia diregulasi dari RAA dan tidak dipengaruhi dari rangsangan ACTH dari hipofisis. Kalau yang fasciculata ini yang paling besar tadi ya, hampir lebih tebal dibandingkan yang lain. Dia corticoidsnya berupa kortisol ya. Kortisol ini kita dikenal sebagai hormon stres ya. Karena ketika kortisol naik, kita responnya adalah fight or flight ya. Kemudian diregulasikan oleh ACTH ya. Bisa juga menekan sistem imun ya, atau inflammatory respon. Makanya kalau kortisol terlalu tinggi juga tidak bagus ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah zona reticularis ya, corticoidsnya berupa gonadocorticoids. Jadi namanya juga gonad, berarti berkaitan dengan struktur kelamin atau ya gonad ya, kelenjar gonad. Jadi berkaitan juga dengan mempengaruhi, contohnya pada testis ya. Jadi baca lagi lebih detail silahkan. Nah, ini secara skematik dari gambaran adrenal glands ya, zona glomerulosa, fasciculata dan reticularis. Dari strukturnya berbeda ya. Arsitekturnya juga berbeda. Nah, ini juga dari gambaran histologi yang sudah sempat dibahas. Oke, kalau medula tadi sudah bahas sedikit singkatnya, dia berbeda dengan cortex. Di dalam ini dari secara embryogenesis neural crest. Jadi secara releasingnya juga, dipengaruhinya juga berbeda. Nah, tadi saya bilang selnya di sini adalah sel chromafins ya, mensekresikan epinefrin dan norepinefrin ya. Ini fungsinya apa? Nanti jika diceritakan dibaca lagi lebih detail di bagian fisiologi. Ya, ini menunjukkan bahwa adrenal itu bisa hipertrofi dan juga atrofi loh ya, tergantung dari respon tubuhnya ya. Kalau stres terus-terusan biasanya adrenalnya jadi hipertrofi ya. Jangan langsung dianggap tumor gitu, enggak juga ya. Oke, yang terakhir adalah organ pankreas ya. Jadi ada dua sistem di dalam pankreas, yaitu sistem endokrin dan eksokrin. Yang kita bahas lebih kepada endokrinnya, yaitu struktur islet of Langerhans ya. Jadi ada beberapa sel dalam islet of Langerhans, utamanya ada alfa, beta, dan delta. Tapi secara pewarnaan HE ya, yang seperti ini, kita tidak bisa membedakan yang mana alfa, yang mana beta, yang mana delta. Nggak bisa, harus dari pewarnaan stain khusus ataupun berdasarkan imunohistokimia ya. Yang jelas masing-masing sel punya fungsinya sendiri-sendiri. Misalnya, alfa menghasilkan glukagon, beta menghasilkan insulin. Nah, ini kan saling berhubungan ya, saling rilis, saling hambat. Ada yang rilis, ada yang hambat ya. Sama seperti kalsitonin paratiroid ya, tadi saling berhubungan ya. Ada juga deltasen menghasilkan somatostatin. Nah, somatostatin. Nanti silakan dibaca lagi apa ini sebenarnya, hormon apakah ini ya. Dan kalau untuk bagian eksokrin partnya, dia terdiri dari asinar-asinar, punya enzim. Kalau kita berbicara eksokrin akan lebih banyak enzim, tapi kalau endokrin kita membahas hormon ya. Oke, ini eksokrin partnya ada. Kalau eksokrin pasti punya saluran yang disebut ductus, ada intercalated, interlobular, dan ductus pankreasnya. Kalau endokrin part cukup selsnya saja, ya ini tadi sudah sempat dibilang. Yang mana sih ini yang pucat-pucat? Ini disebut pancreatic islet. Ya, ini pancreatic islet. Ini duktusnya ya. Jadi begitu dirilis ya, dari sini masuk ke sini dikeluarkan. Nah, kalau yang kita endokrin dia langsung masuk ke pembuluh darah. Oke, saya kira sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.